Ya. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan manajemen operasi. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya teman saya Silpiani sedang dalam perjalanan, Bu. Jadi ini saya dulu yang pembukaan ya, Bu. Ya, oke, silahkan Mbak Vina. Selamat malam semuanya. Saya dari kelompok 5, Vina dan Silpi, ingin mempresentasikan tentang analisis manajemen rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu, Manado. Pengertian manajemen operasional merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa, atau kombinasinya melalui proses transformasi dari sumber daya. Ibu, maaf diulang ya. Pengertian manajemen operasional merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa, atau kombinasinya melalui proses transformasi dari sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan. Manajemen produksi hanya menghasilkan barang, sedangkan manajemen operasional menghasilkan barang dan jasa, menurut Herjanto. Di sini ada rantai pasokan. Menurut Asauri atau supply chain atau rantai pasokan menyangkut hubungan yang terus-menerus mengenai barang, uang, dan informasi. Barang umumnya mengalir hulu ke hilir, uang mengalir dari hilir ke hulu, sedangkan informasi mengalir baik dari hulu ke hilir maupun hilir ke hulu. Nah, dilihat secara horizontal ada 5 komponen utama atau pelaku dalam supply chain, yaitu ada supplier atau pemasok, manufaktur atau pabrik pembuat barang, distributor atau pedagang besar, retail atau pengecer, dan customer. Secara vertikal ada 5 komponen utama supply chain, yaitu buyer atau pembeli, transporter atau pengangkut, warehouse atau penyimpan, seller atau penjual, dan lain-lain. Nah, di sini ada latar belakangnya. Latar belakang industri rumah tangga atau home industry merupakan salah satu sektor yang masuk dalam industri kecil menengah yang menjadi peluang usaha yang marak dilakukan saat ini karena perkembangan lapangan pekerjaan yang tidak seiringan dengan jumlah angkatan kerja. Bahu merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Malalayang, yang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi di Kota Manado. Rantai pasokan produk tahu yang dihasilkan industri rumah tangga di Kelurahan Bahu telah menjalin koordinasi dengan pelaku-pelaku rantai pasokan lainnya seperti supplier dan retail. Namun koordinasi yang terjalin belum begitu baik sehingga proses penambahan nilai dalam rantai pasokan belum berjalan optimal. Sering terjadi kelebihan jumlah produk yang beredar di pasar dibanding tingkat permintaan konsumen ataupun kekurangan persediaan produk yang beredar di pasar dibanding tingkat permintaan konsumen. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis manajemen rantai pasokan tahu di Kelurahan Bahu Manado. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silpiani. Selanjutnya ada deskripsi hasil penelitian. Yang pertama itu ada data collection pelaku rantai pasokan yang dijadikan sampel atau informasi kunci sebanyak 5 orang yang terdiri dari pemasok bahan baku, 3 produsen tahu, dan 1 pengecer.
berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung yang peneliti lakukan selama proses penelitian pada industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu, didapatkan suatu model yang menggambarkan alur rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama itu alirannya itu aliran produknya itu mulai dari petani ke pemasok, produsen, pengecer, lalu ke konsumen. Jika aliran keuangannya itu kebalik dari akhir baru ke awal. Di sini seperti contohnya itu ada konsumen akhir, pengecer, produsen, pemasok, dan petani sesuai dengan panahnya itu. Dan yang ketiga ini ada aliran informasi. Aliran informasi ini bisa berasal dari petani, pemasok, produsen, pengecer, ataupun konsumen akhir. Next. Pelaku rantai pasokan industri. Rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu melibatkan setidaknya 5 pelaku utama. Yang pertama itu ada petani, pemasok, produsen, pengecer, dan konsumen. Selanjutnya itu ada ketersediaan bahan baku. Masalah utama yang dialami oleh para pelaku rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu terpusat pada masalah ketersediaan bahan baku kacang kedelai lokal yang beberapa kali mengalami kelangkaan. Masalah ini kemudian menyebabkan kerentetan dampak berupa masalah-masalah lain yang saling berkaitan, yaitu melonjaknya harga bahan baku sehingga bahan biaya produksi mengalami pembengkakan. Selanjutnya harga jual produk tahu dari industri sampai ke pengecer di pasar-pasar tradisional lokal. Mengacu pada hasil penelitian Agustus 2015 yang membahas tentang pentingnya faktor-faktor seperti pertukaran informasi efektif, kemitraan pemasok, produsen, pedagang, dan pembangunan kepercayaan untuk kerjasama jangka panjang perlu diperhatikan sehingga masalah-masalah dalam rantai pasokan yang terjadi di industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu dapat diantisipasi lewat solusi-solusi konstruktif dan bersifat jangka panjang. Caranya itu adalah pelaku rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu sebaiknya mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta pola hubungan kerjasama dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain pertukaran informasi yang efektif, pengembangan kepercayaan, dan kemitraan yang bersifat konstruktif jangka panjang. Bagi pelaku industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu sebaiknya melakukan pengembangan inovatif dari segi prosedur dan fasilitas produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat mengembangkan struktur rantai pasokan dengan memperluas wilayah pasar potensial. Pemerintah itu diharapkan dapat meningkatkan dukungan bagi para pelaku industri melalui kebijakan khusus agar pelaku industri dapat mengembangkan usahanya dan menyerap lebih banyak tenaga kerja dan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Kesimpulannya itu adalah rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu di Kota Manado adalah petani, pemasok, produsen, pengecer, dan konsumen akhir. Sedangkan pelaku rantai pasokan industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu, Kota Manado telah mengelola hubungan antar pelaku rantai pasokan dari hulu ke hilir atau upstream dan hilir ke hulu atau downstream. Dengan baik hal ini terbukti lewat ekstensi industri rumahan tahu di Kelurahan Bahu, Kota Manado dari tahun 1990-an hingga saat ini. Masalah yang dihadapi para pelaku rantai pasokan terpusat pada satu masalah utama,
yaitu ketersediaan bahan baku kacang kedelai lokal yang pada beberapa saat tertentu mengalami kelangkaan sehingga mengganggu kelancaran proses produksi dan kenaikan harga dari bahan baku kacang kedelai hingga produk tahu siap jual. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan atau ada pendapat? Apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan? Oke, terima kasih Mbak Silviani dan Mbak Vina. Presentasinya bagus sekali ya. Ini terkait dengan rantai pasokan. Ya, ini bagus sekali. Jadi bagaimana usaha tahu ini bisa bertahan ya? Tentunya ini juga terkait dari bahan baku ya, kedelai tadi ya, gitu ya. Nah, kendalanya yang di sini yang dipresentasikan dari Mbak Silviani ya, ini jika pasokan bahan bakunya itu kosong. Nah, ini tentunya kan tidak bisa berproduksi nih ya pabrik tahunya. Nah, itu kendalanya ya. Nah, di jurnal tersebut apakah disebutkan Mbak solusinya bagaimana nih jika petani itu tidak memproduksi ataupun tidak menghasilkan kedelai. Nah, solusinya disebutkan nggak di situ di jurnal itu pabrik tahu tersebut memperoleh bahan baku kedelai tadi itu dari mana saja? Kalau untuk solusinya nggak ada, Bu. Makanya dia di sini langsung membuat kesimpulan masalah-masalah yang ada di pabrik tahu ini. Iya ya, jadi sangat tergantung sekali ya dengan tadi ya petani tadi ya. Iya, yang petani Kedelai. pemasok ya, Bu. Iya, petani masuk. Nah, kalau musim kemarau seperti ini ya tentunya ya banyak yang gagal panen ya. Beras juga ya teman-teman ya. Beras juga ini jadinya mahal ya karena para petani juga gagal panen. Nah, gitu ya. Ini adalah kendala ya untuk pabrik-pabrik tahu ataupun tempe yang terkait dengan hasil pertanian tadi ya, pertanian kedelai. Nah, ini merupakan kendala ya. Nah, tentunya ini ya di kala panen raya ini perusahaan harus mencari solusi ya di kala panen raya dia harus memiliki stok di gudang ya gitu ya membeli sebanyak-banyaknya kedelai tentunya penyimpanannya biar awet itu jangan dikupas ya biasanya itu sama kulitnya nah itu biasanya awet ya kalau sudah dikupas ya tetap cepat bubuan ya biasanya gitu ya cepat rusak ya kalau lama ya seperti petani-petani padi gitu ya petani bawang merah, bawang putih, biasanya kan mereka tidak membuang kulitnya, biasanya menyimpannya biar awet, dijemur gitu ya, disimpan dengan kulitnya gitu, seperti padi kan ya itu ya, jadi lama ya di lumbung ya biasanya atau di gudang itu lama bisa bertahan lama. Namun kalau sudah dihilangkan kulitnya biasanya cepat rusak. Nah itu ya tentunya untuk menghindari adanya kelangkaan bahan baku ini ya harus memiliki strategi ya bagaimana stok di gudang itu tetap ada dan harus memiliki strategi juga ya cara penyimpanannya ya agar tidak cepat busuk gitu ya agar tidak dimakan tikus. Nah, kedelai kan ini musuhnya juga tikus ya gitu ya kalau disimpan di gudang bagaimana caranya ya agar tidak dimakan tikus agar bisa awet. Nah itu ya solusinya ya gitu ya solusi pertama. Mungkin solusi kedua biasanya kan ada dari impor ya kedelai impor. Nah mungkin ini pemerintah agak nih ya mengurangi impor ya. Tapi kalau di lokal itu tidak tersedia ya mau bagaimana lagi ya. Nah ini mungkin saat ini memang kebijakan pemerintah ya gitu ya untuk mengurangi ya barang barang impor gitu masuk ke Indonesia ya tujuannya itu tadi untuk melindungi petani-petani ataupun pengusaha-pengusaha di dalam negeri ya. Namun kalau di dalam negeri langka ya, kalau tidak tersedia stoknya bahannya ya bagaimana lagi mau nggak mau. Nah, gitu ya. Harus ada istilahnya strategi-strategi ya untuk menyukai bagaimana pabrik tahu tersebut bisa tetap bertahan dan bisa memproduksi. Sebetulnya ini dari presentasinya bagus, di situ sudah digambarkan ya bagaimana rantai pasokan ya dari bahan baku tadi ya petani ya petani tadi mensuplai ya
Namun tidak langsung dari petani ya teman-teman ya. Dari petani, kemudian pemasok dulu, kemudian baru produsen, kemudian pengecer, baru ke konsumen. Nah, dari petani ini tentunya tadi ya, kedelai ya hasil tani mereka, kemudian dibeli oleh pemasok ya. Kemudian dari pemasok dijual ke produsen untuk diolah menjadi tahu, kemudian setelah jadi tahu dijual ya ini ke pengecer, kemudian dari pengecer ini kan tentunya mereka dijual ke pasar gitu ya, kemudian dibeli oleh konsumen. Ini adalah rantai pasokan ya, industri tahu tadi teman-teman ya. Ya, bagus sekali presentasinya Mbak Silvi dan Mbak Vina. Jadi pada malam hari ini kita belajar terkait dengan rantai pasokan. Nah, ini ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan terkait rantai pasokan? Mbak Tasya, Mbak Sarah, Mbak Uci, Mbak Rahayu, Mbak Cynthia, Mbak Regina. Ibu boleh tanya? Ya, silahkan. Bisa nggak kalau kan tadi kan masalahnya itu di apa kendalanya itu yang terakhir di kesimpulan itu. Nah itu misalkan kita ganti ke apa ya bilangnya ke pemasok yang lain atau ke petani lain itu apakah bisa menjadi sebuah solusi atau bagaimana? Ya, Mbak Silvi, Mbak Vina, ya silahkan untuk dijawab. Itu yang di bagian mana ya Yuk? Yang kesimpulan tadi ya? Iya, di kesimpulan di mana kan tadi di situ dituliskan masalah yang dihadapi para pelaku rantai pasokan ini terpusat pada satu masalah utama yang dimana ketersediaan bahan baku kacang kedelai lokalnya itu mengalami kelangkaan. Nah, itu bisakah diganti gitu misalkan diganti gimana bilangnya? Misalkan dia di satu petani atau di satu produsen itu terus dia ganti nih ke tempat yang lain gitu bisa. Kalau menurut aku sih bisa sih Bu, karena kan kita kerjasamanya nggak hanya ke terpusat pada satu orang aja gitu, pemasoknya lain-lain gitu, kerjasamanya dengan yang lain gitu sih. Jadinya kalau misalkan di pemasok pertama nggak bisa menyuplai, kita bisa cari pemasok lain. Mbak Rahayu, aku mau nambahin terkait di sini kan masalah utamanya ketersediaan bahan baku kacang kedelai lokal yang pada beberapa saat tertentu mengalami kelangkaan. Nah, menurut aku itu bisa diganti selagi harganya masih cocok. Menurut aku itu bisa diganti selagi harganya masih masuk modal awal. Misal contoh kita kalau misalnya mau buka usaha, mau suppliernya beda-beda, yang penting bahannya hampir sama harganya masih cocok sih. Gitu. Ada yang mau ditambahin lagi? Bentar ya, belum saya lupa. Ya, terima kasih Mbak Silviani dan Mbak Vina. Ya, jadi untuk menyikapi ya terkait dengan kelangkaan ya bahan baku ya. Jadi memang ya tidak hanya tergantung pada satu pemasok aja ya. Jadi memang benar apa yang dikatakan Mbak Silviani dan Mbak Vina ya. Jadi selain bekerja sama dengan satu pemasok, kita harus bekerja sama dengan pemasok lain ya. Jadi untuk mengantisipasi jika ya stok di satu pemasok itu habis ya, kita bisa ya mencarinya di tempat lain atau di pemasok yang lain. Nah, itu ya. Sehingga stok bahan baku tersedia dan pabrik tersebut tetap bisa beroperasi. Nah, gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Mbak Tasya, Mbak Sarah, bisa segitu semua ya. Mbak Uci, Mbak Cynthia, Mbak Rayu sudah, Mbak Regina Putri. Ini Mbak Dewi kemana ya? Biasanya mah dia rajin hadir.
Ya, mungkin lagi ada keperluan atau masih di kantor ya. Oke, teman-teman, ada yang mau didiskusikan lagi? Ini bagus sekali materinya terkait rantai pasokan, jadi teman-teman bisa memahami ya bagaimana suatu proses produksi itu bisa tetap bertahan ya. Salah satunya adalah ketersediaan bahan baku ya, gitu ya. Jika bahan baku kosong ataupun tidak ada, nah bagaimana bisa memproduksi ya barang ataupun produknya. Nah, ini ya, jadi sangat penting sekali di situ ya. Adanya stok ya, bahan baku yang digunakan untuk memproses ataupun mengolah ya produk ya dalam suatu perusahaan tersebut gitu ya. Tidak hanya tahu ya teman-teman ya, ini kan contohnya saja, ini kebetulan tahu ya. Nah, misalnya produksi mebel ya, kemudian pakaian tentunya sangat tergantung juga dengan bahan ya, kain ya gitu ya. Kalau mebel kayu ya ataupun rotan, nah tergantung nih mebelnya ya, mebelnya dari kayu ataupun rotan. Nah itu jadi bahan baku itu sangat penting sekali ya. Nah, sehingga proses produksi itu bisa tetap berjalan dengan lancar ya gitu ya. Oke, ada yang didiskusikan lagi ataupun ada yang mau bertanya lagi? Oke, nggak ada teman-teman, cukup? Ya. Oke, mungkin bisa di stop di Mbak ya. Di stop share screen-nya, di stop dulu kalau udah tidak ada yang ditanyakan. Oke, Bu. Mbak. Terima kasih, teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, oke, terima kasih Mbak Vina dan Mbak Silviani atas presentasinya ya. Jadi kita setiap minggu mendapatkan ilmu baru ya teman-teman ya, dari jurnal-jurnal yang sudah teman-teman presentasikan secara bergantian gitu ya. Karena ilmu yang saya berikan juga tidak banyak ya, terbatas karena waktunya juga terbatas. Dengan adanya berbagi ilmu ini kita bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan gitu ya. Untuk berikutnya kelompok 5 ya, manajemen operasi ya, minggu depan ya, silakan dipersiapkan untuk presentasinya ya.